Gua Paul. Gua Digo. Hai, di sini Paul saat lagi ngedit. Jadi gue buat kesalahan dikit guys. Harusnya anak yang di Body Daddies itu namanya Miri, bukan Hina. Hina itu harusnya voice actornya. Jadi maaf guys, jangan serang saya. Hehe. Oke, kembali ke video. Dan menurut kita, Hina dari Body Daddies Lebih lucu dari Anya Forger di Spy X Family. bukan lebih lucu sih, menurut gue kayak lebih realistis. Kayak- Jadi anak kecil Ya gitu. karena Hina tidak bisa telepati, Paul, tidak bisa baca pikiran. Jadi lebih realistis. Anak kecil mana bisa baca pikiran emak bapaknya gitu. Gak ada anak kecil yang bisa mukul orang terus mental. Iya kan? Iya. Iya. Ya lebih realistis sih sebenarnya sih. Tapi kasihan sih sekarang pokoknya anime ke depannya kalau ada anak kecil pasti akan dibandingkan sama Anya Forger. Oh, jadi kayak Anya tuh pionir ini ya, pionir anak-anak kecil gemas gitu ya. Iya. Ya, anjing. Season ini akhirnya kelar ya, season winter Season Winter 2022. 22 dong. 2023 hitungannya kan. Itu 2023 ya? 2023 hitungan. Oh iya. Winter 2023 akhirnya kelar. Ya, Banyak kan tuh anime-anime. wah gila. Kebanyakan kayaknya anime tuh harus Sangat dikurang-kurangin anjir. Dan- Zaman-zaman dulu tuh apa namanya? Tidak sebanyak itu loh anime kayak waktu tahun. Ya, Sekarang tuh ada berapa 50-an anjir anime. kayak mau menyebut satu-satunya banyak banget sebenarnya. Dan kita mau bahas semua satu-satu kayak nggak bakal sempet sih. Gak bakal kesebut sih. Banyak banget. Jadi kayak paling Kita apa yang lu impresi lu deh tentang season Gua- ini dulu deh. Gue langsung sebut aja judulnya. Apa gimana? Ya gue menurut lo in general aja sih. Ya, menurut gue sih, ya gue kan kayak salah satu gue paling banyak nonton anime nih so far nih di season ini kan. Karena sebelum-sebelumnya gue nggak terlalu, maksudnya kayak nggak ngikutin lah season ini gue harus nonton ini gitu. Kalau ini kan baru, Sorry. Terus gue boleh lanjut ngomong nggak, Paul? maaf ya. Kita masih berantem bekas tahu tempe kemarin. Ya, buat yang belum nonton ini. Ya, Aja tuh ngomong. Gue benerin sana. ya, gue kan belum nggak banyak yang kayak dari dulu tuh nggak pernah yang kayak, wah season ini nih season baru atau season yang ini gue harus nonton apa aja ya untuk tahu semua gitu. Di season ini gue baru mencoba ngikutin. Fresh sih rasanya sih. Beberapa ada yang fresh, tapi beberapa ada yang kayak polanya tuh sama gitu. Kayak tadi kan lu mention Daddy Buddies kan itu apakah tidak mirip dengan Spy X Family? Premisnya kurang lebih Iya. kan tidak beda jauh kan sebenarnya kan. Iya. Itu dibuat karena Spy X Family tuh naik gitu loh. Iya, gue sampai bingung ini apa nggak dibanding-bandingkan sama orang nih pas mereka bikin. Dibanding-bandingkan. Iya, cuman ini kayak mungkin lebih dapat apa ya? Nggak ada. Kalau Spy X Family mungkin masih ada romance-nya gitu kan. Ada nggak sih? Iya nggak sih? Ya lebih ke dramanya juga sih. Soalnya kan ada Dramanya. tujuannya kan kalau di Spy Ya. Family kan harus apa namanya deket sama Ini apa anak dari gue copot ya, ini gerah banget. apa second son itu kan. Nah kan kalau di Body Daddies kan ya cute. just cute aja ya. Iya slice of life Tapi ish. gue nggak tahu gue kayak beda orang ya. Gue kesel gue. Lo emang gak suka anak-anak kan? Lo child free ya lo? Wow, waduh. Iya, gue pengen awet muda soalnya, Paul. Gak tahu ya, gue ya mungkin karena nggak tahu sih karena mungkin menurut gue kan gue nonton awal-awal ya, mungkin belum terlalu invest sama merekanya kali ya. Maksudnya kayak belum terlalu invested banget sama apa namanya dinamika antar mereka bertiga ini kan. Jadi gue kayak kesel aja anjing. Soalnya situasinya kan selalu kayak gitu kan di awal-awal, kayak lagi misi nih berjalan lancar terus tiba-tiba anaknya datang terus apa gimana di awal-awal tuh kan gitu. Cuman bagus sih, jadi ke belakangnya kayak mereka lebih ke parenthoodnya sih. Kayak gue suka banget di episode Body Daddies tuh di mana dia kan masuk ke TK-nya kan. Terus kayak sama karena bapaknya ini datang dari bapak-bapaknya ini datang dari apa sih namanya keluarga yang udah lumayan well off gitu kan, terus kayak lu harus bikin impression yang bagus gitu, dibeliin baju yang bagus dan segala macem, tapi malah jadi nggak dapet teman gitu dia gara-gara orang jadi takut ngedeketin karena takutnya kayak terlalu tinggi nih kastanya, jadi dia nggak punya teman. Dan akhirnya dia di keluarga itu harus belajar buat kayak kita harus ikutin sama
yang di sekitar lingkungan kita nih biar mereka bisa berbaur gitu loh. Ya benar. Jadi lebih realistis gitu loh menurut Iya, gua. dan itu kayak what if-nya tuh nggak terlalu jauh, ngerti gak sih sebenarnya? What if dari konsep cerita itu nggak terlalu jauh kayak. Iya. Ini gimana sih kalau dua mercenaries gitu ya punya ngurus anak gitu kan, kayak kan gitu kan. Dan anaknya ya udah anak biasa aja, sebenarnya anak biasa aja kan. Anak kecil ya udah normal anak kecil aja gitu. Iya sebenarnya yang bikin menarik itu yang bikin seru ya, konsepnya seru. Gitu sih. Season ini tuh entah kenapa ya banyak banget romance, man. Iya. Iya, cuma kayaknya lu nggak nonton sih kayak yang romance ya. Nggak apa-apa. Apakah gue terlihat seperti orang yang nonton romance? Iya. Jadi mungkin gue bahas dikit kayak romance-nya banyak banget di sini dan bagusnya sih ya biasa aja sih. Gitu. Tidak ada yang. Ini dibandingin sama season sebelumnya mungkin apa menurut lo? Bagus enggaknya gitu. Iya sih. Oke. Nah sih ya udah gitu loh, romance biasa aja. Oke. Lu udah ada nonton romance gak? Gak ada Jack ya? Season ini belum karena tidak menarik. Sama berarti tidak menarik juga ya. Paling konsep yang lu menarik kayak Tomo-chan is a girl gitu kan, itu kayak ceritain tentang cewek tomboy yang mau dinotis sama taman masa kecilnya, itu masa kecilnya tuh kayak nganggap dia tuh kayak bro banget gitu loh. Nah itu oke lah premisnya. Tapi yang paling terkenal di romance season ini tuh namanya tuh The Angel Spoils Me Rotten. Oke. Itu gimana? Itu FWB tapi wholesome. FWB tapi wholesome. Iya, mereka tuh nggak pacaran endingnya. Tapi intinya ntar si cewek ini jadi apa namanya suka datang ke rumah dia, masakin dia makanan. Kalau misal sakit dijagain. Dan suka jadi pergi bareng. Gitu-gitu loh. Cuman karena apa? Karena di episode 1 si cewek ini lagi kehujanan terus dikasih payung, men. Dari situ. Iya, kapan lagi lu dapet cewek yang cuma dikasih payung, dia bakal dedikasiin hidup lu buat segitu. Itu nggak mungkin terjadi gitu ya? Nggak mungkin terjadi, men. Makanya lu nontonnya kayak lagi ngapain sih ada satu cewek tuh di ayunan berdiri kehujanan anjing. Itu aja udah gak realistis banget ya kayak. Iya. Gak mungkin terjadi, lu gak mungkin kan liat ke taman ada cewek hujan-hujan, gak mungkin kan. Gue kalau romance, menurut gue yang gue lebih suka tuh namanya Kubo-chan Don't Want Me to Be Invisible. Kenapa judul anime season ini panjang-panjang sih? Emang rata-rata begitu, karena di Inggrisin sih kayaknya. Oh iya benar, karena di Inggris. Kayak di Inggrisin karena sih. Karena translate Inggris aja. Dan itu menurut gue lebih wholesome aja sih, kayak biasa tipikal di SMA. Cowok ini tipikal introvert yang sebenarnya pengen stand out, tapi saking dia NPC banget, itu dia invisible, tidak terlihat gitu loh di orang-orang. Orang tuh nggak notice ada dia gitu di ruangan tersebut. Iya, kebayang. Yang notice tuh cuma si cewek ini doang. Which baik lagi nggak mungkin terjadi sebenarnya. Lu kalau invisible juga lu invisible aja. Iya. Nggak mungkin cewek tercakap di kelas itu ngenotis elu. Terus kayak effort lu gitu ya. Ya cuman gue suka karena packagingnya lebih wholesome aja sih. Kalau lu sedangnya wholesome gitu ya. Iya, enak, feel good gitu loh, enak gitu loh. Kayak heartwarming gitu. Heartwarming, fuzzy feeling gitu loh. Enak gitu ditonton. Nggak kayak ada satu juga, nggak kayak anime-anime yang apa ya? Why gitu loh. Ya. Tiap season tuh ada. Kenapa harus ada ya? Ada ya. Harus ada. Ada kayak kayaknya buat nge-nyimbangin season ini, ngerti gak sih kayak. Kayaknya enggak ada yang sempurna. Di tiap season tuh harus ada anime-anime yang kayak kenapa ini dibuat? Mungkin Thanos benar kali. Lah kalau Thanos bener terus Thanos jentikan jari yang survive yang enggak aneh gimana? 2 kali dijentikin. Abis sampai abis pokoknya. Pokoknya sampai abis aja. Lu tahu kan gue ngomongin anime yang mana kan? Gue sangat tahu lu ngomongin anime yang mana. Iya, dan gue bener-bener nge-spend 3 episode di situ gitu. Iya, kita lagi ngomongin namanya My Inukai Sans Dog. My Life as Inukai Sans Dog. Oh, dia hafal lagi. Itu gue nonton gak lewat episode. Tapi gue inget bukan karena itu bagus, tapi karena itu beda sendiri, ngerti gak sih? Itu stand out saking aneh, gue sampai inget judulnya kayak mungkin buat gue hindari juga ntar kali untuk gue nonton lagi. Karena saking bedanya gue sampai hafal judulnya makanya. Iya, segitu ini anehnya gitu. Gue nggak lewat gue episode 1 gue. Nggak survive lu. Nggak survive gue episode.
For konteks ya, episode 1 tuh cuma 12 menit, men. Satu episode mereka 12 menitan Iya, doang. betul. Enggak cepet seperti banget. kayak 24 menit seperti Iya. biasanya. Iya. Gua kena sampai episode 3 karena Lu sampai episode 3? gue episode 3. Karena gue punya kepercayaan, I have faith that mungkin akan dijelasin, mungkin akan gue sengaja ngerti konteks ceritanya gitu. Story world-nya, background-nya. Harusnya gue Kasihan lu. iya. Iya. Harusnya gue cabut di episode 1 Jadi gimana lu udah sampai episode 3? Cerita tentang apa sih? enggak, tidak gitu doang, cuman kayak ntar ketemu temennya terus kurang lebih sama kayak dia jadi anjing terus ke temennya yang kayak lu liat di episode 1 tuh yang kayak Iya, dia ceritain kayak gue ngomongin banyak kayak gue tiba-tiba dia jadi reinkarnasi jadi anjing gitu kan. iya dia teman kelasnya gitu kan jadi anjing yang diadop sama kayak apa sih cewek populer di kelasnya Cewek lah gitu. populer tapi itu kayak tipe yang apa namanya yang Judas gitu loh. Judas gitu. Ice Queen gitu loh dia. Iya, dingin gitu kan tapi begitu sama si anjingnya ini dia beda personality Iya, langsung. jadi waifu. Ya itu mungkin kalau ada yang tahu ya kayak apa sih sebenarnya itunya mungkin gak psikologisnya gitu loh kayak disorder. Gua nggak punya anjing ya. Cuman gue pengen nanya nih ke teman-teman ya. Emang kalau misalnya lu punya anjing lu bakal mandi bareng ya sama anjing ya? Gue gak tahu sih, gue gak pernah sih. Iya. Like maksudnya Bener-bener mandi di bareng. bak mandi terus kayak set nggak pakai baju di kamar mandi. Iya. Kalau ternyata dia hari itu anjingnya ternyata lagi sakit kulitnya. Iya. Kalau di Spite itu deh kayak maksudnya lu just spend time mandi bareng kayak nah. Itu gue cuma lihat itu di anime doang. Gue cuma di anime itu doang gue Di liat. anime itu doang ya malah ya. Gue tidak pernah Lu melihat. kan punya soalnya- Jackson punya anjing. Jack lu emang mandi kayak pakai shower gitu lu mandi bareng gitu di shower. Mandiin anjing iya. Iya, tapi Enggak. jadi kalau mandi sendiri dia mandi sendiri gitu kan. Dipisah waktunya kan. Iya. Tidak Tapi nyampur. tidak berbarengan kan? Enggak dong. Apalagi nih anjing lu baru ketemuin di hari pertama. Di hari pertama. Dan itu di episode 1 tuh, ya kan? Dan kayaknya tuh adegan itu dibikin ada cuma pengen ngasih lihat itu anime kayak gitu, ngerti gak sih? Buat ngejelasin ke penonton, ini anime bakal kayak gini loh, ngerti gak sih? Karena seharusnya itu gak perlu kan. Gak perlu anjing. Maksudnya kalau lu pikir kok sebuah konsep kayak dari kasih anjing sebenarnya lu bisa bikin ceritanya gak perlu ecchi kayak gitu. Bisa tahu dan mungkin bisa menarik gitu. Fan service. Fan service, Emang tapi- harus ada yang kayak gitu-gitu satu ya. Keterlaluan anjing. Gue sering lihat anime yang fan service yang ecchi gitu kan. Cuma kan manusia sama manusia ya. Paling mentok tuh kalau misal lu kayak ke dunia lain terus kayak sama peri, Iya. sama apalah. Sama peri, kayak gue tau yang mana juga itu ya peri. Gitu-gitu kan biasanya Sama kan. peri. Bentuknya manusia aja sama Iya. anjing, Bang. Kayak gue itu kan kita berurutan awal episode ya, lu 1 gue 3 kan, terus kayaknya mungkin di episode berapa belas udah getting wilder deh menurut Oh, gue deh. kayaknya haram deh. Lu bayangin ntar dia diajak ke pet grooming itu terus oh. Terus dikelilingi anjing terus dia kayak makanya bakal makin wild deh, makin aneh deh. Makin lama episode tadi. Iya, untung gue langsung drop sih. Iya, dan kita cukup bayangin aja ya, nggak usah nonton beneran deh. Ah. Bayangin aja soalnya nggak mau sih, gue mager. Ya tapi ya itulah satu lah yang Itu- kayak gitu lah. uh-uh. Emang ada lagi? Nggak ada lagi kan kayaknya. Gak ada, kayaknya itu doang sih yang So far paling, yang paling wise sih. Paling Ju- aneh. Justru kebanyakan di season ini gue nemuin yang kayak gak banyak orang temuin gitu loh, men. Oke, hidden gem. Hidden gem tuh kalau kata-kata orang zaman sekarang tuh. Iya, hidden gem. Hidden Emang gem. apa yang lu temuin hidden gem? Ada beberapa hidden gem anime yang menurut gue kayak, oh ini kayaknya harus di ngomongin nih. Harus dibawa ke permukaan gitu. Iya, kayak harus nonton. Yang pertama tuh menurut gue namanya anime High Card. High card. Oh, menurut lu itu hidden gem. Hidden gem, men, kayak gak banyak yang orang ngomongin sih. Itu kan anime original pertama. Kreator pembuatnya sama kayak yang buat kakek gurui, jadi emang Oh. kartu-kartu gitu mereka dia anaknya. Emang gitu ya. Iya. Terus kayak menurut gue settingnya ya oke lah kayak di Inggris Amerika digabung gitu Nah, kan. itu lumayan fresh juga tuh rasanya tuh. Tadi gue pikir kayak gabungan kayak Kingsman gitu loh vibesnya, pakai Iya, jas, kayak agen-agen gitu. agen-agen. Terus kayak konsep powernya tuh menarik kan. Jadi kenapa namanya high card kayak mereka tuh ada kartu yang punya kekuatan gitu kan, tiap kartu tuh Ya, tiap kartu tuh kan ada 52 kartu kan. ada 52 kartu yang tersebar kayak terus kartu- tiap kartu ada kekuatan sendiri kan. Kayak Iya. contoh karakter kita tuh dua speed. Two of spades. Ya, speed Si- itu apa sih? Scope. Scope ya. 2 scope tuh kekuatannya apa? Nah, terus tar yang si temennya tuh apa?
5 hati. 5 hati ya. 5 hati. 5 hearts. Dia 5 hati kekuatannya itu apa? iya kekuatannya apa. Terus kayak jadi ngumpulin Ya. buat ngumpulin kartunya Ya, gimana. terus ntar di tiap episode tuh yang bikin seru mungkin itu kali ya, yang bikin lu kayak pengen nonton episode kartu apa, power apa ya gitu. Mungkin Iya. sense itu yang bikin lu menarik untuk nontonin mungkin ya. Santai aja jadi nontonnya Iya, sebenarnya itu kayak bukan yang tontonan berat sih, buat kayak lu memanjakan mata kayak, wih kerennya power, terus kan power ada yang susah dilawan terus kayak gimana triknya biar ngelawan gitu kan. Iya. Itu mungkin yang seru kali. tapi Light ya, watching gitu. kurangnya itu cuma satu nih. Oke, apa tuh? Nih, timnya si karakter utama ini kan kayak oke nih. Yang pertama kekuatannya bisa regenerasi kayak Wolverine gitu kan. Ya. Yang satu lagi punya kekuatan kayak Hashirama bisa Tumbuhan. Kayu tumbuhan. Satu lagi kekuatannya kaya raya gitu kan bisa ngubah uang jadi senjata. Iya, jadi apapun yang senilai dengan uang ini rubah ya kan. Iya. Terus karakter utama kita apa? Pistol. Revolver. Pistol. Yang amonya- nembak. Yang amonya dia bisa bikin lagi tapi dia mesti reload manual juga. Kenapa enggak langsung di situ kan? Gue kira tuh bakal kayak ke belakang kayak oh mungkin dia bakal evolve kayak ternyata tuh dia bisa summon senjata lain gitu loh kayak Green Lantern gitu loh. Oh, sesuai kreativitas lu gitu. Iya, Sesuai kayak power lu. tiba-tiba dia jadi kayak senjata lebih gede gitu Nah, kan. Ternyata Revolver. dan sampai gue belum nonton sampai habis ya. Dan seterusnya kayak gitu terus ya. Iya. Sampai episode terakhir pistol. Anjir. Ya, jadi mungkin itu rasa yang salah satu minus point yang bikin agak rasa boring gitu ya. Nggak ada power ups gitu kan. Kayak kalau anime-anime nge-showcase power gitu kan, yang bikin menarik adalah ke depannya ntar MC-nya tuh bakal dapat power up apa transformation apa gitu kan. Yang bikin kayak, wah seru nih, keren gitu. Dan itu nggak dapat itu di High Card. Lu nggak dapat itu. Enggak sih. Gitu ya. Tapi ada lagi yang lebih hidden gem. Ada lagi Menurut yang gue yang hidden paling gem. hidden gem nih, yang semua orang kayaknya wajib buat nonton kalau misalnya lu suka anime. Oke. Judulnya tuh Fire Hunter. Fire Hunter. Fire Hunter. Itu ngeceritain tentang kayak dunia setelah kayak macam post apokaliptik gitu. Oke. Jadi dunia sekarang di mana manusia-manusia itu udah termutasi. Kalau misalnya lu kena api, lu langsung mati, kebakar langsung hilang lu. Jadi apa sih namanya? Instantaneously. Iya. Oke. Jadi jadi orang-orang mendapatkan sumber kekuatan tuh dari ada demon gitu yang baru bermunculan gitu. Itu demon itu yang menghasilkan itu tuh. Yang menghasilkan api. mutasi Mutasi. manusia itu. Iya. Nah, darahnya tuh lu bisa ambil. Nah, itu bisa jadi source hit baru. Iya, kayak fantasi yang lumayan ini ya. Iya, terus habis itu jadi ngeceritain tentang kalau dan orang-orang yang mencari sumber kekuatan namanya Fire Hunter. Oh, The Fire Hunters. Ah. Iya. Tapi Oke. perspektif yang kita ambil ceritanya dari seseorang yang jadi Fire Hunter ini selalu ada companionnya. Kayak companion anjing kan. Anak kecil ini tidak sengaja habis dibantu sama Fire Hunter jadi mati. Mati dalam pertarungan gara-gara Oke. demi menyelamatkan anak ini. Oke. Dan demi tradisi dia harus mengantarkan anjing ini ke rumahnya Fire Hunter itu buat ngasih tahu kabar. Nah, ceritanya jadi kayak gimana perjalanan anak kecil ini dari kampung mana ke nganterin si anjing ini ke kampung halaman apa ke rumah? iya. Kita lihat tuh Jadi adventure basically ya. Lumayan. adventure dan kita kayak ngelihat kayak akhirnya dia ikut keretanya di zaman sekarang tuh jadi kayak terbuat dari uap gitu loh, uap yang dinyalain dari fire dari Fire Hunter itu terus terbuat dari besi, semua besinya nggak bisa kena percikan api gitu loh. Jadi emang cerita itu dalam satu season itu adalah ngeceritain perjalanan dia nganterin anjing basically gitu. Iya, Nganterin anjing kan. nganterin anjing tapi Ada apa dengan season ini dengan anjing nih? Karena ada apa ya season ini? Artstyle juga bagus. Artstyle bagus. Artstyle-nya kayak jadul-jadul gitu. Menarik ya. Di Menarik modern banget. ini ada yang back to the roots zaman dulu gitu. Gua sangat suka ngikutin perjalanannya gitulah. Itu sih menurut gua. Itu yang bikin maksudnya yang salah satu poin plus dari ceritanya adalah premis ceritanya menarik gitu. Premis ceritanya dan art style-nya. Artstyle-nya. Ya kayak ya
karakter developmentnya juga ada selama perjalanan gitu kan. Iya, dan juga kita bisa kayak belajar kayak ini anak kecil kan naif dan nggak tahu apa-apa jadi harus tiba-tiba keluar dari zona nyamannya di Itu tuh yang apa ya menarik di ya. desanya kan, Konfliknya di terus situ lah ya. terus kayak oh ternyata dunia tuh lebih besar daripada yang gue pikir ya. Oh gitu. Oh ini anak kecil gitu ceritanya. Anak kecil, anak kecil, anak Oke. kecil. Nggak, gara-gara itu kan biasa kayak jangan ke hutan itu ada jahat, terus kayak dia malah main terus diselamatin, terus ternyata mati yang nyelamatin. Anak kecil ini anak kecil apa Ya, teenage? gitulah. Oh teenage. Iya. Itu hidden gem menurut lu? Hidden gem Fire karena Hunter. bener-bener gak ada yang ngomongin Iya sih, men. nggak ada yang ngomongin sih. Itu hidden gem menurut lo ya? Kalau menurut gue hidden gemnya ini Revengers. Oke. Bukan Tokyo Revengers ya. Bukan Tokyo Revengers. Ngomong-ngomong Tokyo Itu Revengers itu hidden doang gak gem. gak ada yang ngomongin loh season 2 ini Iya, iya. keluar loh. Ini season 2 Tokyo Revengers keluar loh guys. Iya, padahal awalnya tuh maksudnya rame gitu di permukaan loh. Iya, Manganya keren pun loh juga. Sekarang si ada yang ngomongin. Ya, emang Tokyo Revengers tuh kenapa sih? Eh, Yang itu kayaknya mungkin bisa dibilang kata-katanya mengecewakan mungkin di beberapa orang. Apakah iya? animenya ya, menurut gue Tokyo Revengers adalah salah satu anime terjelek yang pernah gue nonton. Animasinya ya? Apa gimana? Yang bikin jelek Cara banget cerita juga gak suka gue. gitu ya? Apa? Ada live action emang? Ada live action juga. Manganya juga kan manganya baru tamat ya tahun lalu. Oke. Itu juga mengecewakan gitu loh bagi Oh. banyak orang. Terus yang bikin itu di awal kayak, woi gitu apa ya? Kayak karena ini dong ya konsepnya, woi geng Karena ini, seru keren. karena geng-gengan, terus kayak tau gak sih, lo langsung kebayang orang-orang Indo tuh kebayang kayak Crow Zero gitu loh. Ah, benar. Genji gitu kan. Bener. Iya sih bener sih. Gue belum nonton season 2-nya sayangnya, karena gue tidak terlalu tertarik sama Nagatoro. Itu apa? Romance. Tapi romance-nya tipe yang cewek yang suka ngetis gitu loh. Ini Cowoknya- romance high school lagi. Iya. Ceweknya agresif, cowoknya tuh kayak nerdy gitu loh. Dia suka ditis gitu. Ada kenapa romance high school tuh selalu cowok-cowok introvert nerdy gitu kenapa sih? Target market ya. Karena Mungkin penggambar. penggemar anime rata-rata kayak gitu, terus mereka ngasih fantasi gitu ya ke soalnya. Ya, biar ada loh bisa kayak gini self lagi. insert mungkin. Iya benar. Iya benar sih. Iya, balik lagi ke Revengers bukan ya. Tokyo Revenger. Menurut gue itu premisnya menarik sebenarnya. Itu kan di zaman Edo Japanese zaman dulu ya. Iya. Ada culture apa sih Katolik ya waktu itu ya. Apa Kristen apa Katolik yang masuk ke Jepang. Terus kayak nyebarin agamanya segala macem. Dan ini tuh ada karakter MC-nya ini seorang samurai gitu ya. Samurai yang ya samurai kan kita tahu karakteristiknya pada zaman dulu kan loyal, terus kayak rela mati demi apa namanya klannya kan gitu kan. Dia ya pokoknya dia menjalankan tugas tapi dia kayak apa sih kayak di get trick gitulah, di trick sama masternya gitulah. Dia harus ngebunuh orang yang dia kenal segala macem. Kan itu kan conflicted banget sebenarnya kan sebagai manusia kan kayak aja nih gue kenal tapi gue harus loyal sama atasan gue harus ngebunuh gitu. Dan akhirnya ternyata dia di trick gitu sebenarnya buat kayak sebenarnya atasannya jahat gitulah. Ya maksudnya gue pengen duit, pengen power segala macem. Akhirnya dia stumble across the groups of people namanya Revengers. Yang itu menarik loh, kayak dia grup ini tuh grup-grup yang kayak bisa bilang mercenary lah. Dia kalau kliennya minta tolong dia buat ngebunuh mereka ngelakuin. Nah, tapi mereka tuh bukan asal ngebunuh, kayak mereka kayak ngatasnamakan revenge. Biasanya tukang pukul berarti ya. bener tukang pukul. Tapi kayak maksudnya dia mereka ngatasnamakan kayak di dunia ini revenge tuh harus ada yang nyelesain gitu loh. Ya. Apa sih namanya? Seperti dendam. Ini harus dibahas tuntas sih. Nah iya bener kayak. Tapi bener kan mereka kayak Iya. menyelesaikan kayak apa namanya kebencian yang masih tertinggal Iya, gitu kan. Kayak mereka yang take the burden, mereka yang udah gua aja kita nih yang berdosa deh buat ngebalas dendam gitu. Iya. kan? Biar lu nggak usah gitu kan basically gitu sebenarnya kan. Iya gitu. Dan yaudah mereka di story-nya itu ya kayak tiap berapa episode ada kliennya siapa, kayak ada story-nya nyambung gitu. Nah yang bikin gue makin menarik lagi, ini conflicted sama karakter si MC-nya ini. MC-nya tuh kayak jadi join lah ke situ lah. I mean dia kan udah lumayan dewasa dan dia dididik dengan way of samurai gitu loh. Kayak udah ikhlas, ketenangan diri apa segala macam, tapi enggak balas dendam gitu. Gitu-gituin ngerti gak sih?
Orang yang kayak selama ini tenang, calm, ngebunuh tuh ya buat karena loyaltinya dia aja gitu. Tapi dia disuruh buat balas dendam. Kayak kebalik kan selama ini kan. Iya. Biasa kan lu pikir kalau cerita-cerita yang balas dendam kayak endingnya selalu ternyata balas dendam tidak memenuhi diriku. Ternyata gue gak perlu balas dendam. Jadi kebalik. Lu harus balas dendam gitu. Lu harus jalanin balas dendam. Menyelesaikan Iya, lu di anime itu menjustify balas dendam lu. Menjustify revenge. Menarik gak lu? Menarik. Dan gak rasanya gak waktu nonton gak salah gitu. Kayak gak yang gak kayak nyari-nyari aja nih mah gitu. Gak gitu. Oh, ada mereka punya basisnya gitu sengaja lah. Ada alasannya gitu. Ya mereka mengatasnamakan agama lah apa segala macam pada masa itu gitu. Karakter utama juga lumayan menarik sih menurut gue. Karakter selain karakter utamanya. Iya. Ya, gue juga menurutnya menarik kan mereka kan berapa gitu kan. Ya punya karakter masing-masing, dan ya saling motivasi dinamikanya lah ada dinamikanya. Iya, punya motivasi masing-masing gitu lah. Iya. Ya itu ya buat gua baru nemu itu tuh menarik sih buat gua. Salah satu hidden gem dan gak banyak yang ngomong juga kan. Gak banyak tuh. Coba ya teman-teman mungkin kalau yang nonton harus itu wajib. Coba deh kalau apalagi kalau lu suka tipe yang Jepang yang dulu waktu Ya. Edo period ya kalau nggak Edo salah. period itu. Edo period, samurai. Udah mulai ini juga yang kalau mungkin nggak terlalu into sama yang kayak tradisional banget itu kan udah mulai ada budaya barat tuh. Budaya luar masuk kan karena ada pedagang dari luar gitu segala macam kayak udah ada yang pakai pistol apa segala macam gitu. Ada seni-seninya udah ini gitulah kayak gitulah. Ini nonton itu Revenger guys, Tokyo Tokyo Revenger. Revengers. Tapi itu salah satu hidden gem menurut gua. Gitu sih. Oke. Ada lagi hidden gem kayak udah ada lagi. Udah sih kayak kalau hidden gems yang paling stand out ya dari yang gua nonton ya. Itu sih itu. Paling stand out. Kalau yang terbaik Berarti ini udah masuk sesi awarding ya. Ini ya. Ada beberapa kandidat lah di kepala gue untuk anime of the season. Ini bisa dapat award anime of the season ntar di editor sama Jackson ya di sini. Kasih kerjaan. Anime of the season. Gitu. Gimana kita mulainya ya? Apa kasih nominasi dulu apa gimana? kasih nominasi kali ya. Ada berapa berarti nominasi? Kita sebut semua berarti ya. Season ini ada apa aja? Banyak banget season Banyak ini. sih. Banyak banget aja season ini. Top berapa gitu ya menurut lu gitu ya? Ya boleh coba lo. Top 3 aja lah biar Top 3 boleh. Yang ini dari yang gue tonton ya. Ini ya kalau gue mau tonton ya maaf. Coba di nomor 3 nomor 3. Ngurut gitu. Ya ngurut. Okay. Nomor 3 itu deh. Nomor 3 gue taruh Revengers tadi. Revengers. Nomor 3 Revengers. Kalau gue Trigun Stampede. Itu remake dari Trigun baru dan menurut gue bagus. Mereka animasi kan 3D kan, yang bikin orang langsung kayak 3D lagi gitu kan. Tapi bagus men. Bagus, ya. Dan karakter Vas itu juga ya memang berbeda yang dari tahun 90-an. Cuman sudah cukup menarik kok untuk buat modern zaman sekarang. Dan 3D bagus banget menurut gue. Trigun tuh salah satu yang gue seneng gitu nontonin. Hai, Paul saat lagi ngedit lagi di sini. Jadi gue mau buat sedikit revisi guys. Setelah syuting episode ini, episode terakhir Buddy Daddies keluar. Dan ya setelah nonton, Buddy Daddies berhak menjadi nomor 3 gue sih. Nonton Buddy Daddies guys. Oke, kembali ke video. Jadi itu dia deserve third place buat lu. Iya. Oke. Ini kedua. Berarti langsung ke top 2 ya? Iya, Kedua. nomor 2. Ini menurut gue ini kayak mungkin kita bisa berbeda ya. Kedua gue Attack on Titan. Attack on Titan The Final Season. Final season part 1. The Final Season, The Final Part 1. Iya. Iya. Itu yang bikin itu jadi top 2 karena judulnya kok gak jelas juga. Tapi itu menurut gue ya gue nggak bilang itu nggak deserve first place, cuman karena basically kan itu udah dari kapan-kapan udah di build up udah lama gitu loh. Jadi kayak itu second place gitu menurut gue. Men, padahal itu bagus, gue nggak bilang jelek. Cuman gila, padahal itu 1 jam terseru dalam iya. anime history men. Bagus. Mapa udah lu gak apa-apa deh, take your time buat bikin. Kalau misalnya gue harus nunggu sampai setengah tahun buat dapetin animasi sekualitas itu, oke, gak apa-apa.
Jadi worth it ya nungguin lama ya? Worth it, man. buat Gue 1 berasa jam itu ya? kayak, gue tadi bete kan dibagi 2 part. Anjir Iya. ngapain sih bagi 2 part, orang tinggal bentar lagi tamat gitu Itu kan. awalnya. bentar lagi loh. Kan 1 jam itu ya. Pas 1 jam itu berakhir tuh dikit lagi banget Itu anjir. tinggal perang, tinggal Tinggal- tinggal Naruto lawan Sasuke doang itu. Iya, sumpah kayak baru dikit lagi anjir. Tinggal Naruto lawan Sasuke doang. Harus ditunggu sampai Oktober. Iya. Oh. Iya. Tapi bagus. Tapi dalam satu jam itu menurut gue juga pacingnya oke. Gitu juga sih. Tapi lo ranking 2 ya? Gua ranking 2. Nah, berarti ranking 1 lo ada ranking 2 gue. Udah tahu ya di kepala lo. Ketahuan lagi. Ya udah. Gue nomor 2 gue adalah Farmland Saga. Oh, dari Vinland Saga, Farmland Saga. Ya, season 2 dari Vinland Saga. Menurut gue itu nomor 2. Berarti ini udah agak ke spoiler first place sama first place ya. First place gue OT. First place gua Vinland Saga. Vinland Saga. Kita bahas Ini dari hot text gue, kayaknya gue hot text nih kayaknya sih. Farmland Saga dulu ya. Iya silakan Farmland Saga. Tadi lo ngomong gimana? Kalian jangan terlalu berekspektasi kayak season 1 sih. Ya. Manusia-manusia yang pada ngedrop Vinland Saga season 2. Oke. Itu tuh karakter banget gitu loh. Lu harus kenal sama Thorfinn, men. Benar. Dan satu season pertama tuh bikin lu kenal, buat lu kenal. Purpose dari season 1 itu cuma buat biar lu kenal dia doang. Thorfinn masih kecil, masih bocil, men. Masih Itu bocah, tuh masih conflicted gitu iya, lah. masih labil dia anaknya. Labil, iya. Nah, Farmland Saga inilah development-nya kan sebenarnya kan. Iya, gimana kayak wah, sangat apa sih? Gua biasanya tidak terlalu suka anime yang terlalu pelan pacingnya. Tapi gue seneng liat Vinland Saga season 2. Karena sebenarnya simpel sih menurut gue, karena udah invested sama karakternya sama dunianya. Ini kayak buat non spoiler kayak ini ceritanya setelah kejadian season 1 di mana ada klimaks di Iya. setelah Berapa dia tahun setelahnya ya? pokoknya dia udah nggak perang, nggak ikut, Dia udah ya. udah nggak ikut perang lagi dah. Iya. Nah, kita lihat kehidupan dia yang berusaha buat jadi normal Betul. Dari dia kan tadinya kan dia basically nge-spend masa kecilnya di di peperangan peperangan kan. Iya, bunuh-bunuh orang basically kan. Iya. Sekarang gimana tuh orang yang dari kecil peperang-perang sekarang disuruh hidup normal kayak gitu. Iya. Punya trauma, punya apa, punya konflik. Dia nggak bisa apa-apa, dia cuma bisa nebang pohon, men. Nebang pohon dia jago. Iya. Jago Dia banget juga ya. pegang senjata kan, megang pohon, megang kapak. Iya. Jauh-jauh, bisa jauh-jauh. Iya. Iya, menurut gue Dan itu. menurut gue apa namanya masih, dan banyak orang bilang kan kayak beda banget feel sama season 1. Enggak juga. Justru ini tuh masih balik lagi ke season 1 awal-awal tentang ajaran Bapak Thorfinn. Ya. Gimana cara lu bisa jadi true warriors, The True Warriors. tanpa senjata. Yes. Lu gak butuh pedang untuk jadi warrior yang hebat gitu kan. Ya lu nggak Kalau butuh gitu. mindless killing buat jadi The Great Warriors gitu. Heeh. Itu tuh premis sebenarnya developmentnya tuh kayak gitu sebenarnya. Gimana jadi True Warrior sebenarnya gitu kan perjalanan dia. Dan Thorfinn tuh kayak apa sih namanya? Apa nih? Kayak Mau bantu. bagus kalau karakter gimana dia bisa Ya. menerima kalau misalnya orang tuh bisa berubah gitu loh. Lu masih bisa berubah. Iya. Soalnya kan selama awal-awal kayak kita tahu Thorfinn tuh kenapa masih begini, karena dia tidak bisa terima sama diri dia sendiri gitu loh. Karena dia masih terima kalau misalnya dia tuh pembunuh, dia itu tidak bisa berubah kan. Iya. Dia masih pokoknya di kepala dia tuh sebenarnya revenge aja sebenarnya. Iya. Tapi di sini kayak dia belajar makin lama sampai akhirnya kayak gue tidak mau bunuh orang lagi gitu kan. Gila. Bayangin sebeda itu, ngerti, sekontras itu dari season 1 men. Iya, dulu kan dia kayak Udah ngelewatin segitunya developmentnya. kayak dulu season 1 tuh Thorfinn tuh kayak main Dynasty Warrior, men. Gitu Iya. bener. Justru sekarang malah itu Prince Canute yang jadi kayak Thorfinn. Bener. Jadi mirror kan. Iya, jadi kayak nge-switch gitu ya. Iya, Prince Canute. Tapi politiknya juga seru sih menurut gua. Politiknya juga Politik seru. maksudnya politik peperangan dan politik Antara Inggris dan apa Denmark. Itu juga subplot yang seru. Iya, tetap ada actionnya kok, guys. Tetap ada. Masih ada lah. Dan kalau misalnya menurut gua teman-teman yang mau nonton terus kayak Thorfinn bakal jadi kayak gini-gini lagi enggak atau kayak, menurut gua enggak sih. Menurut gua Thorfinn tidak bakal sebrutal dulu lagi sih. Bakal makin lama makin kayak bapaknya sebenarnya. Ah. Makin kayak Thor makin lama sebenarnya. Iya. Emang ngikut dia bakal emang purpose development-nya adalah kayak gitu kan. Bagaimana dia menjadi True Warriors kan. Dia mencari True Warriors tuh gimana sebenarnya. Iya, bagaimana cara bisa perang tanpa pedang gitu loh. Dan bayangin maksudnya kayak dia pembuatnya tuh pede, lu ini cerita kan bagus, the fact that dia butuh satu season sendiri buat kenalin karakter, ngerti gak sih? Itu the whole satu season tuh prolog sebenarnya, bro. Iya, bro.
Prolog arc bro, Gue gila. mungkin bakal ngomong ini karena gue nggak sempet ngomong ya. Askeladd adalah salah satu Oh iya. antagonis paling Antagonis bagus, paling di bagus. Iya. di fiction aja. Iya, parah-parah. Di fiksi. Wah keren banget men Askeladd karakternya men. Udah itu gue ngomong itu aja. Suka gue suka gue sampai kelar suka gue. Wah, di season 2 pun dia masih Askeladd tuh. Iya anjing. Kangen gue sama Askeladd. Iya bener Askeladd tuh satu film paling baik. Salah satu film paling bagus di fiksi ya, anjir. Dan tapi masalahnya nggak banyak baik lagi, nggak segitu banyak yang ngibut namanya. Ada lah beberapa lah, cuma nggak banyak. Ya kita harus ngomong makanya di sini ya. Iya. Makanya menurut gue tuh dia deserve first place lah di gue. Di season ini lah ya. Maksudnya seenggaknya ya karena gue menyukai ceritanya sih, menyukai ceritanya dan menyukai development Invest banget sama Invest karakter banget Thorfinn gua itu sangat. bagus dibuat Iya. karakternya. Gue suka lah. Dari season 1, season 2 gitu sih. Berarti tadi second place lu sekalian kesebut ya sama first place gue lah ya. Iya, Kebahasan. itu berarti alasan kalau cerita sama sih kayak kenapa menurut gua AOT itu anime of the season. Ya balik lagi kayak tadi lu bilang ya. AOT kan salah satu anime favorit gua dan Sebenernya gue juga lumayan susah gue mau naruh second place. Menurut gue tuh dua-duanya first place. Tapi ya for the sake of nge-ranking aja ya udah gue taruh gitu aja. bagus banget sih dan worth it nungguin gitu. Mappa tuh gua udah bilang sempat gua sebut di TikTok kita kan. Oh iya. Bagus, tapi saya Mappa tuh 100% lah Iya. Oh iya, totalitas. ngomongin AOT ini takut nggak sebut juga. Hey, yang bilang endingnya bakal beda. Hoax anjing. Hoax. Jangan menyebar hoax. Bisa kena UU ITE Anda bangsat. Masa bilang endingnya bakal beda? Bang? Iya, jadi itu gara-gara Hajime Isayama sempat bilang kayak Banyak yang nggak suka main. iya, nggak mungkin berubah men. Udah Masa berubah gimana? enjoy aja endingnya. Iya. Mungkin lu gak suka atau apa tapi tetap kalaupun endingnya tidak oke itu, Journey kan tetap masterpiece men. Menurut gue gini ya, kalau anime atau cerita apapun ya, cerita dengan misalnya semasif ini gitu ya, sebagus atau develop lama gini, mungkin waktu lu nonton pertama kali atau baca pertama kali endingnya lu bakal mungkin gak suka, tapi lu butuh waktu nyerapnya menurut gue. Ntar lu kayak mikir lagi, lu nonton baca orang atau nonton cuplikan lagi, nonton rewatch lagi, makin lama lu bakal oh kayaknya ini bener ya atau proper ya gitu. Lu harus ngerasain dulu. Itu nggak bisa lu langsung telan dalam satu kali nonton menurut gue. Iya. Yang cerita-cerita kayak gini ya, cerita-cerita yang complicated inilah apalah developmentnya Harus serba ngerti ini. sih karakter Eren tuh Iya. emang ya ntar lah lu nonton dulu endingnya dah. Iya. Lu harus ngerti karakter Eren tuh kayak gitu tuh. Kebebasan karakter Eren tuh kebebasan. Anjing. Wah gila. Tapi ada satu panel yang nggak dianimasiin ya? Iya, kayaknya itu buat part 2 itu Oh iya, kayaknya ntar cuma kayak pas awal-awal Ya. sebagai pembuka gitu kan. Itu menurut itu gue. yang gue tunggu-tunggu sebenarnya satu gue tunggu-tunggu anjing. Gue baru mau masuk tuh tadi. Rumbling tuh digambarkan Iya. dengan sangat apa ya, gimana ya? Bilang ya, gimana kata-katanya lo? menakutkan. Iya. Ngomong indah ya tadi. Iya, gue bilang indah cuman Tapi nggak indah, cuman kayak gimana? So beautiful yet so menacing gitu kayak gimana? iya ya? kayak wah. Lo tuh takut gitu loh sama Rumbling tuh menyeramkan. Iya. Bener, Dan bener, kelihatan emang tidak ada apa namanya hope for Ya. humanity lagi gitu. kayak udah pasrah, udah mau lari kemana lagi gitu kan. Bener. Iya men. Ya itu ya. Lu nggak bakal nyangka kan, lu pertama kali nonton AOT, lu bakal seneng lihat Rainer beraksi. Iya. Iya. Lu kayak, let's go. Let's go Rainer, lu nggak bakal nyangka lu. Gak bakal nyangka. Itu entrance Rainer tuh Iya. live head rent free di kepala Live gue. my heart rent free bro. Iya. Bener. Udah lah, berarti ini pialanya berarti kasih ke siapa lu? Ya apa pialanya ngasih ke yang menurut kalian worth it buat menang. Iya. Ini kan opini kita adalah Vinland Saga dan AOT. Cuman kalau misalnya kalian memang tidak suka, ada yang apa namanya, ada yang lebih worth it buat menang, dan menurut kalian ya tidak apa-apa. Ini Ini menurut kita. piala buat kalian. Ini kosong nih. Wes. Isilah yang menang bukan salah satu dari mereka, tapi yang menang kita semua bro. Iya. Sebagai fanbase. Ya. Gila. Jadi keren banget kan. Konklusinya adalah itu kan. Iya. Next seasonnya adalah spring. Banyak lagi anime yang akan muncul. Semoga Demon Slayer tidak menang anime of the season ya. Semoga tidak lah gitu. Ya udah enggak apa-apa. Lagian
males banget men, tiap kali ada kayak Apa? shonen gede kayak Demon Slayer, Jujutsu Kaisen tuh anime lain tuh langsung ketutup gitu loh. Iya, bener sih. Iya langsung ketutupan gitu, langsung kayak tiba-tiba anime lain tuh gak exist gitu. Gak eksis ya. Cuman Demon Slayer yang harus ada, harus yang terbaik gitu. Itu kita bisa bahas panjang lagi tuh sebenarnya. Tapi ntar kayak Iya. for another time ya. Iya. Ditunggu 3 bulan lagi kita bakal bahas anime of the season dan Oke kenapa lah. Demon Slayer tidak menang. Kita biasa kan balik ke statement di awal. Apa tuh? Statement di awal kita kan siapa tadi? Yang lebih lucu Hina Iya, Hina-chan lebih lucu dibanding hanya hanya Forger. Ya, oke. Kita nggak berubah ya opini kita ya. nggak berubah sih. Tetap lucu. Ya. Tetap lucu kok. Dan pasti kedepannya bakal ada banyak Akan banyak loli-loli gemas. doppelgangernya Anya. Iya, bener. Ya, oke lah kalau gitu. Gitu Kita tutup aja. saja ya. Gitu aja. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa nonton semua. Yang mau nonton silakan di check out Ya. Winter Anime 2023. See you di spring. 3 bulan Sampai lagi. jumpa di spring ya. Kita ketemu Iya. lagi. Oke. Ini piala bakal di sini kok sampai spring. Ngomong ya. Iya. Bye Oke, guys. dadah, say bye bye.